Oke, gue Romi. Gue sekarang lagi ada di kantor KPBI, tepatnya di Jalan Rawamangun ya. Terus gue sekarang lagi bersama kawan gue bernama Bung Hussein. Bung Hussein ini berasal dari mana ya? dari mana? Jadi asal Dari mana? lahirnya tuh Bojonegoro. Lahir Bojonegoro. Sekarang tinggal di Jogja. Terus kemudian banyak beraktivitas keliling. Ngapain di dulu? Indonesia? Ya, dinas lah seperti itu. Ya begitulah aktivitas hariannya ya. Oke. Kita di sini ngobrol tipis-tipis aja. Iya, tebel-tebel juga gak apa-apa mas. Ngobrol santai, oke. Bung Hussein ini sebagai apa nih di sini nih KPBI ini? Iya, kalau di KPBI saya masuk kepengurusan juga. KPBI itu kan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Saya di Deputi Pendidikan dan Bacaan. Gitu. Pendidikan dan Pembacaan. Pendidikan dan Pembacaan. Terus juga saya kalau asalnya di bagian dari KPBI ini berasal dari Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia atau Federasi Serbuk biasanya. Serbuk. Apa tadi panjangannya? Serbuk? Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia. Begitu. Indonesia. Ya, kita berkantor pusat di Karawang. Kita Bukan di sini? Hah? Bukan di sini. Bukan, jadi ini tuh kantor kayak afiliasinya kita secara nasional gitu, KPBI itu posisinya. Nah, kita anggotanya KPBI. Nah, anggotanya Federasi Serbuk itu ada di Jateng DIY, ada di Kalimantan Barat, ada di Sumatera Selatan, terus ada di Jawa Barat. Dan semoga ke depan kita bisa ke Maroko. Mantap banget ya. Oke. Tapi nggak bisa kayak. Oke, sebelum mengenal jauh nih, kita tanya-tanya dulu nih. Kegiatan lo nih apa sih, Bung Hussein? Iya, kegiatan saya ya tentu saja di Federasi Serbuk tadi saya sebut. Serbuk tadi. Ya, jadi saya termasuk petugas full timer ya, di Federasi Serbuk, jadi kayak kerja gitu di Federasi Serbuk. Posisi saya ada di koordinator Departemen Media dan Propaganda. Oke. Itu terus kemudian di Federasi Serbuk itu kan punya afiliasi internasional mas. Jadi kita punya serikat internasional juga yang kita gabung. Kalau nasional kan KPBI. Dan di internasional kita punya BWI namanya, Building Wood and Worker International. Itu BWI, jadi serikat pekerja internasional yang bergerak di sektor konstruksi, perkayuan, dan building material atau bahan bangunan. Dan Federasi Serbuk juga sektor dominannya itu kayak gitu. Nah, jadi kalau aktivitas saya di Federasi Serbuk itu ya kegiatan mengadvokasi, kampanye, kemudian juga ada menjalankan beberapa pendidikan kayak gitu. Itu kalau yang di Federasi Serbuk. Tapi selain itu ya saya manusia biasa mas. Biasa ya. Jadi, oh iya, tadi yang Bung bilang pendidikan. Pendidikan itu apa tuh? Kayak gimana? Ya misalnya begini ya. Jadi kayak para pekerja nih, misalnya umum di Indonesia itu kan ada undang-undang yang mengatur untuk dia bekerja gitu ya. Nah, kita poin-poin pendidikannya misalnya soal itu nih. Jadi teman-teman tuh punya hak normatif loh. Hak normatif itu artinya ketika teman-teman bekerja tuh ini harus dipenuhin. Misalnya upah, jam kerja, kontrak, terus kemudian keselamatan dan kesehatan kerja itu wajib dipenuhin. Nah, itu yang kemudian jadi basis pendidikan utama kita ke teman-teman anggota gitu. Karena banyak orang kan misalnya gini mas, kayak kok upahnya segini ya gitu. Terus temennya misalnya bilang, ya kan memang perusahaan mampunya segitu. Padahal logikanya sebenarnya nggak gitu. Ada undang-undang di Indonesia yang mengatur bahwa upah minimum itu segini nih gitu. Dan itu wajib. Kalau itu nggak dipenuhi pidana kayak gitu. Nah, banyak orang nggak tahu itu, sehingga kita kemudian mengedukasinya misalnya di itu nih, soal hak utamanya mereka, terus hak utamanya para pekerja. Lalu kemudian misalnya kepentingan atau tuntutan lain dari kaum pekerja ini, dari teman-teman pekerja ini, misalnya dia berhak untuk dapat perjanjian kerja bersama, misalnya karena kinerja yang baik dia berhak dapat uang makan, uang transport dan sebagainya. Seperti itu. Kondisinya adalah pendidikan ini memberikan satu perspektif ke anggota agar nanti ke depan dia jauh lebih mandiri gitu. Ketika ada kasus dia lebih apa ya istilahnya aware gitu, lebih siap untuk menghadapi dan menyikapinya. Begitu. Oke. Gini. Misal ada perusahaan yang memang nggak paham nih soal federasi itu ya,
ada perusahaan yang diperlakukan pegawainya itu dibayarnya itu nggak sesuai, ya kan, BPJS-nya juga nggak ada, ya kan. Terus ada lagi misalnya kayak yang tadi APD ya, APD-nya itu juga maksudnya nggak terjamin gitu ya. Nah itu menyikapinya gimana tuh? Iya, itulah kenapa kemudian serikat pekerja itu menjadi satu bagian yang sangat penting ketika kita ngomong perjuangan dari teman-teman pekerja ini. Serikat pekerja itu diatur oleh undang-undang, dia ada spesifik dijelaskan di Undang-Undang 21 tahun 2000, dia juga diulas di Undang-Undang 13 tahun 2003, dan dia juga merupakan satu pernyataan dan penegasan penting di pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa orang kemudian harus diberikan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat di situ. Pokoknya di situ. Nah, kemudian serikat ini itu adalah wadah dari para pekerja untuk kemudian dia melakukan tuntutan-tuntutan atau perundingan-perundingan dan berbagai hal lain gitu, yang mana ini dijadikan alat gitu. Kalau ada masalah ya serikat pekerja ini yang kemudian menyikapi. Misalnya tadi Masnya bilang upah dibawahkan nih gitu. Nah, serikat pekerja ini jadi wadah yang kita lapor ke pengawasan, ke Dinas Tenaga Kerja. Kita kemudian melakukan pendidikan untuk agar pekerja ini tahu dasar hukumnya untuk dia nanti berunding nih dengan pemberi kerja atau manajemen. Singkatnya kayak gitu. Jadi serikat pekerja ini ya sistem yang kemudian ada di Indonesia untuk pekerja berjuang atau menuntut yang mestinya kemudian menjadi hak dan kepentingannya. Contoh ya, misalnya gue pegawai dari perusahaan A dan gue nggak mendapatkan itu, misalnya kelayakan, gaji, BPJS segala macam. Itu gue harus melapornya kemana dulu nih? Ya, lapor polisi, Mas. Ada jawabannya ada. Nanti biasanya sama polisi itu bukan ranah saya, disnaker itu. Nggak ada jawabannya, nggak ada solusi. Biasanya kayak gitu. Tapi itu terjadi, maksudnya di tetangga saya itu kan dia upahnya nggak sesuai UMK tuh, dia lapor ke polisi. Serius? Serius. Lapor polisi. Ada solusi? Sama polisi itu bukan ranah kita, Pak. Bapaknya harus ke Dinas Tenaga Kerja kayak gitu. Berarti langkah-langkahnya apa aja nih? Misalnya perusahaan A nih lagi kebingungan nih. Misalnya gue sebagai pekerja gue punya keresahan nih kan, dalam gue bekerja gue nggak mendapatkan kelayakan nih kan dari gaji, BPJS segala macam. Langkah-langkahnya apa aja tuh? Bisa dijelasin ya? Iya. Sebenarnya ini agak umum, saya akan mulai dari ekspresi anak muda ya. Ini kan karena juga beberapa waktu kemarin terjadi. Dia kan biasanya terus sambat ya, apa istilahnya? Gelisah. Curhat. Sambat bahasa Jawa ya? Sambat itu kegelisahan yang kemudian memuncak terus ya. Ya intinya dia kemudian curhat di media sosial. Kan dulu pernah ada kasus tuh yang upahnya segini banget terus dia posting tuh di media sosial. Tapi dia di Twitter terus dia diperkarain karena itu. Ya bisa, Masnya melakukan itu agar kemudian viral dan direspon. Tapi kalau juga kita nggak teliti, kita bisa kena masalah juga gitu. Sehingga kalau Masnya ada masalah gitu, sebaiknya malah kalau di pendapat saya sebelum ada masalah, ya bangun serikat pekerja ini, bikin serikat pekerja ini di perusahaan tempat situ bekerja misalnya. Jadi caranya gimana sih bikin serikat pekerja? Caranya itu gimana tuh? Jadi kalau di aturan undang-undangnya itu minimal 10 pekerja. Kemudian teman-teman mengumpulkan keanggotaan minimal 10, terus kemudian mendaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, nanti dari Dinas Tenaga Kerja juga sudah kemudian menyiapkan semacam mekanisme ya, yang harus dipenuhi apa aja gitu. Jadi harus ada ADART, harus ada kepengurusan, keanggotaan, begitu. Kalau misalnya punya afiliasi dengan federasi ya disertakan juga di sana kayak gitu. Nah, secara teknisnya kayak gitu. Lalu yang kedua, tentu saja memahami mekanisme atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai ketenaga kerjaan. Nah, dari situ ketika sudah ada serikat, teman-teman punya hak untuk kemudian melakukan perundingan bersama pengusaha. Jadi kirim surat untuk berunding nih karena ada masalah gitu. Kalau nggak mau menemui misalnya perusahaan, ajukan surat berunding lagi. Nggak mau lagi misalnya, kita kemudian bisa melibatkan Dinas Tenaga Kerja sebagai pihak yang ikut menengahi kita nih dalam masalah yang kita hadapi sekarang. Seperti itu. Tapi syukur-syukur kalau misalnya Masnya misalnya ada masalah terus kemudian ngomong ke manajemen atau ke pemberi kerja, dia langsung bisa memenuhi ya baik gitu. Tapi
kenyataannya hal seperti itu cukup jarang terjadi ya, sehingga memang serikat pekerja inilah yang kemudian jadi wadah utama untuk para pekerja berjuang dan menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi. Tapi baiknya kalau misalnya gini mas, ini umum aja. Dinas Tenaga Kerja. Kalau masnya sendirian itu terus kemudian demo gitu ya. Itu siapa yang mau denger kalau sendiri gitu. Nah itu dia. Makanya kan kita kayak butuh orang banyak. Nah, orang banyak itu bisa diwadahi dengan serikat tadi. Artinya serikat pun punya nilai tawar yang kuat ketika dia melapor ke Dinas Tenaga Kerja daripada masnya sendirian kayak gitu. Jadi ya umum lah, kalau kita ngomong sendiri kan juga orang udah bakal ada yang siapa nunggu, sih lu kayak gitu. Tapi Terus kalau siapa? kita misalnya 250 juta orang misalnya ya, banyak banget tuh. itu kan berubah Indonesia ini. 250 juta. Pekerjaannya cuma PE kan. Oke, gua minum dulu nih. Nah, kalau aktivitas saya sih, pertama saya tadi ya saya bilang saya di Serikat Pekerja, terus saya juga banyak terlibat di kegiatan kepenulisan. Jadi saya menulis di beberapa website, di beberapa media gitu. Terus kemudian saya juga terlibat di beberapa pekerjaan di kampus gitu ya. Jadi ada misalnya untuk program apa gitu saya ikut untuk kemudian mendampingi program itu gitu. Terus selain itu ya karena saya tadi bilang manusia biasa, saya merindukan pacar saya gitu, kadang ngatur waktu untuk ketemu sama dia. Terus dianya juga menanti-nanti. Menanti dinikahi. Ya. Tapi belum dinikahi nih. Nyaris. Kapan? Rencana kapan? Bentar lagi lah. Kapan? Bulan apa yang undang-undang nih? Nanti kalau ngomong di sini kan dia nuntut. Kameramen. Ya, tapi bentar lagi. Insya Allah lah, doain lah ya. Oke, siap. Siap datang dah berangkat Jogja ya? Iya. Kalau bisa nanti error Distortion bisa ikut main tuh. Main apa? Ya lagu Janji Suci. Iya dulu siapa? Janji Suci versi punk bro. Janji Suci apa sih Yofian Nuno? Ya itulah pokoknya lah. Biar Durdeng tuh. Gitu bapak-bapak ibu-ibu ya. Biar Durdeng lo bisa. Enggak tahu. Oke, menarik nih. Gua sempet kepo lo nih soal apa namanya tuh? Apa? Lini Muda. Apa? Kanal Muda. Kanal Muda. Oh. Kanal Muda itu apa itu? Oh iya. Jadi saya juga tadi belum sempat singgung ya. Ah. Jadi saya juga aktif di beberapa kegiatan kepemudaan karena saya Organisasi merasa, ya? Iya, organisasi. Karena saya merasa masih muda dan kalau bisa muda terus gitu. Jadi Kanal Muda itu satu organisasi kepemudaan di Yogyakarta. Dia juga banyak kok beririsan sama kegiatannya Federasi Serbuk gitu. Oke. Jadi poinnya begini, kita anak muda gitu dan sebenarnya secara objektif ya, kita punya cukup banyak energi, stamina, waktu, terus kemudian juga mungkin nggak terlalu banyak masalah hidup ya. Ya ada lah, tapi kayaknya nggak sebanyak yang dalam tanda kutip udah tua gitu. Sehingga kita punya ruang yang banyak untuk bisa berekspresi kayak gitu. Nah, Kanal Muda itu hadir untuk kemudian memberikan respon dan peran pada hal tersebut. Artinya apa sih gitu? Jadi anak muda optimalin dong peran yang bisa lu lakuin kayak gitu. Mulai peran sosial, peran edukasi, kemudian juga peran-peran dalam hal kebudayaan kayak gitu. Itu kemudian kita lakuin di Kanal Muda. Secara teknis, Kanal Muda itu berisikan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial kepemudaan. Kemudian ya kayak mirip di serikat ya. Jadi kalau Kanal Muda itu ibaratnya kayak federasi juga. Terus kemudian ada anggotanya misalnya kayak P3S, Jambelang Gentong apa gitu, itu sebagai organisasi anggotanya. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan serikat. Meskipun di Kanal Muda ini bentuknya lebih apa ya, kayak anak muda banget gitu, yang mungkin nggak banyak kasus-kasus yang dihadapi, tapi lebih ke ngoptimalin peran pemuda. Termasuk akhirnya hubungan Kanal Muda dan Federasi Serbuk ini jadi menarik gitu, karena mayoritas teman-teman kan bekerja. Ya, Federasi Serbuk ini adalah Federasi Serikat Pekerja. Jadi di teman-teman anggota Kanal Muda kalau ada problem atau kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang ketenaga kerjaan, udah ada ruangnya nih kayak gitu. Termasuk di Federasi Serbuk juga sama. Apa sih yang buat anak-anak muda mau dan tertarik untuk berserikat? Nah, kita ketemu di situ. Akhirnya apa? Kita bikin kegiatan-kegiatan yang mensinergikan antara teman-teman muda dan serikat pekerja. Karena gini mas, terus terang banyak orang-orang melihat serikat pekerja itu ini kerjaannya demo mulu nih gitu. Iya. Atau ini serius banget nih. Ini nyeremin banget nih. Padahal nggak kayak gitu loh. Artinya ini juga ruang kita bisa ketawa-ketawa gitu. Ini juga ruang kita bisa belajar. Nah, sehingga ketika kita menggandeng ke organisasi anak muda untuk kemudian juga terlibat dalam hal ini,
kita bisa lebih apa ya, mungkin pop ya, lebih populer gitu untuk kemudian mengkampanyekan isu, tuntutan dan berbagai hal yang itu jadi penting gitu tentang ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Terus apa ya, gue pernah lihat di Instagram lo nih. Instagram orang lain kali. Instagram lo kayaknya. Bikin kegiatan itu juga ya, perpusjal. Perpus. Ya, kalau perpus tuh bagian di Kanal Muda juga, itu di Paguyuban Pengajar Pinggir Sungai. Jadi itu kegiatan dampingan anak-anak di pinggir sungai. Itu perpus terbuka gitu, jadi adik-adik datang ke sana, kemudian juga orang tua atau ya masyarakat sekitar lah datang ke situ, kadang kalangan ya minjem buku, terus kemudian diskusi bareng soal bukunya. Kayak gitu sih. Jadi itu juga Mas. Oh ya, jadi saya ingat kalau Masnya tadi nyinggung soal buku bacaan itu. Buku baca. Nah, saya tuh gini-gini juga punya kayak ya, semacam band lah, Mas. Gini-gini. Band-band apa nih? Iya. Menarik nih. Kita nyebutnya nggak band sih, lebih ke kelompok belajar musik. Oke. KBM gitu. Namanya apa namanya? Namanya anak-anak zaman. Anak-anak zaman. Iya, anak-anak zaman. Oke, Jadi apa tuh? si kelompok belajar musik ini atau semacam band ini itu kita lahir gitu dari kegiatan-kegiatan yang kita sering lakuin di rumah baca. Makanya waktu itu namanya hampir ya mau jadi namanya tuh efek rumah baca. Terus terempet ke efek rumah kaca ya? Iya, makanya. Tapi kalau nanti kita nyari di YouTube efek rumah baca, keluarnya efek rumah kaca semua kan nggak ini dong, kita nggak nampil dong jadinya. Ya akhirnya karena jadi anak-anak gitu, Anak-anak ya udah anak-anak zaman gitu. Akhirnya di kegiatan itu juga, kemudian adik-adik kita libatin nih di kegiatan bermusiknya juga. Jadi mereka ikut nyanyi, teman-teman relawan yang ngajar di situ kemudian bikin kelompok belajar musiknya, kita bikin rekaman, kemudian kita bikin beberapa lagu, bahkan kita libatin juga tuh si orang tuanya dari adik-adik itu untuk nimbrung tuh di produksi yang kita lakuin. Nah, menarik nih. Di sini lo bikin berapa lagu nih dari si anak-anak zaman ini? Di anak-anak zaman kalau di mini album pertama kita. Oh, di mini album? Iya. Oke. Kita bikin 5 lagu, ada 5 lagu di sana. Jadi lagunya tematik banget. Kita ngomongin soal kegiatan anak-anak, soal Sungai Code yang ada di Yogyakarta itu, karena itu juga tempat yang dimana anak-anak berkegiatan di sekitar situ. Kemudian kita ngomongin juga soal matahari karena dekat dengan anak-anak ya, kan biasanya mereka gambar itu kan, terus kita coba apresiasi, kita jadiin lagu. Terus ada lagu yang itu semacam mungkin kredo ya, atau semacam jargon semangat gitu. Jadi lagu terakhir di mini album itu judulnya Salam Dari Kami. Salam dari kami. Itu yang nyanyi ibu-ibu kayak paduan suara gitu. Jadi salam dari kami orang-orang pinggir kali. Jadi itu kayak kita declare gitu bahwa ini suara orang-orang pinggir kali nih gitu. Itu suara mamanya itu Iya. masuk di situ? Masuk. Jadi kayak saya ingat rekamannya Mas. Jadi itu kan rekaman di rumah baca. Iya. Waktu itu jalan turun. Dan itu jalan yang sering dilewatin kendaraan lewat motor gitu ya. Berarti masuk tuh suara-suara. Benar, makanya karena situasi rekaman yang juga akhirnya kan teman yang record itu kan datang ke rumah baca nih, nggak ke studio kita. Jadi studionya yang kita bawa ke rumah baca. Jadi motor kita stop dulu nih. Bentar Pak, 3 menit dong, 3 menit. Tapi ternyata belum selesai tuh di situ. Jadi Pak lewat dulu. Tapi alhamdulillah akhirnya selesai lewat ya, beberapa kali tag lah. Tapi ya itu jadi satu capaian yang menarik juga nih. Itu di tahun berapa itu? Pada tahun 2019 lah saya ingat saya. Rilis berapa keping? Kita bikin 250 CD waktu itu. Jadi mungkin yang agak lumayan juga itu setiap CD-nya tuh dilukis sama anak-anak. Ini nih menarik nih. Dilukisnya itu maksudnya gimana itu? Jadi anak-anak gambar di kertas kosong gitu. Mereka gambar bebas. Kalau mereka kan mereka juga nyanyi bareng anak-anak zaman ya, sebelum-sebelumnya gitu kalau pas lagi belajar bareng. Itu kemudian akhirnya mereka gambar di kertas. Kemudian dari mereka gambar di kertas itu kita layout, kita jadiin lebih lanjut jadi sampul CD-nya kayak gitu. Oh, maksudnya gini. Layout itu satu gambar satu kaset ya? Sebanyak 250 keping. Iya, tapi nggak 250 full sih. Jadi kan itu anak-anak gambar sekitar 50 ya. Oh, 50 orang gambar. Jadi 50 kali 5 gitu kira-kira ya. Jadi sehingga mungkin ada satu CD yang itu hanya ada di 5 orang kayak gitu. Hanya ada di 5 CD. Bagiannya kayak gitu sih. Dan dari situ juga karena kita punya kedekatan sama Serikat Pekerja, kayak misalnya ke depan di full album kedua rencananya juga ada suara-suara atau mungkin cerita-cerita soal teman-teman pekerja yang kita hadirkan di situ. Ada nggak sih pesan-pesan lo nih? Iya. Pesan-pesan untuk para pemuda
zaman sekarang ya, zaman milenial, Iya, saya pikir saya juga pemuda zaman sekarang. zaman now. Jadi saya kayak juga termasuk berpesan pada diri saya sendiri. Ya boleh. Ke gue juga zaman now juga nih. Iya, jadi Gitu. mungkin nggak pesan ya, lebih ke berbagi gitu ya. Berbagi Jadi, pesan. Karena bisa jadi pesan atau upaya saya berbagi ini juga nggak yang proper banget, nggak yang lengkap banget. Gitu. Tapi intinya adalah kayaknya kita susah mas kalau nggak punya ruang berkumpul, nggak punya Iya, organisasi benar, kayak gitu. benar. Jadi apapun itu, misalnya teman-teman yang bekerja gitu ya, serikat pekerja ini adalah wadah utamanya. Sehingga kalau bisa logikanya gini deh, jangan nunggu kasus baru berserikat. Tapi sebelum ada kasus pun teman-teman berserikat lah kayak gitu. Kalau teman-teman misalnya tidak cukup punya akses untuk bisa bikin serikat, tanya deh kerabat-kerabat yang misalnya dia gabung ke serikat gitu. Atau karena kita tadi udah bahas serbuk, misalnya berkomunikasi aja lewat media sosialnya serbuk gitu. Nanti di situ kita bisa ngobrol lebih lanjut nih. Misalnya syaratnya kayak gimana sih Pak untuk bikin serikat gitu. Kan ya minimal 10 yang kayak sempat tadi saya omongin itu. Terus dari serikat pekerja ini kemudian ada edukasi yang dilakukan di sana sehingga kita bisa belajar soal apa yang penting dan harus menjadi hak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya kita selalu butuh untuk kita bisa punya peran yang optimal. Maksud saya kayaknya pemuda-pemuda zaman dulu gitu, kalau kita lihat Sumpah Pemuda misalnya, itu kan muda banget tuh orang-orang itu tuh. Ya mungkin seumuran kita sekarang lah. Mereka bisa bikin konsep yang serius banget tentang persatuan di Indonesia ini. Dan spirit itu saya pikir penting untuk kita hadirkan lagi. Artinya apa? Peran gimana pun deh yang bisa kita lakuin, asal itu punya kemanfaatan atau punya satu hubungan dengan orang banyak, ayo kita lakuin gitu. Jadi dengan kita bikin mungkin kelompok pemuda, organisasi sosial atau apapun, tapi kita punya tujuan yang jelas bahwa kita sama-sama lemah, sehingga dengan kita bersama kita bisa mencapai satu tujuan kuat yang itu susah banget kalau dilakuin sendiri. Misalnya dengan kita ya sebutlah ikut berperan dalam anak-anak yang mungkin tidak cukup dapat pendidikan yang baik, kemudian untuk teman-teman pekerja yang sedang bermasalah, teman-teman petani yang harga pangannya kemudian juga sangat rendah. Nah, saya pikir pemuda selalu punya ruang di situ. Misalnya pemuda punya, saya sibuk nih gitu. Ya, saya pikir kita selalu punya waktu, selalu punya ruang, selalu punya jeda gitu ya untuk kita diam sebentar untuk melihat ya dunia ini harusnya kayak gimana sih gitu bekerjanya. Kalau sendiri-sendiri bakal susah nggak sih gitu. Sehingga kalau kita bersama-sama, kita punya organisasi, kita punya kelompok, kita kemudian bisa dikuatkan dengan situasi kita yang lemah ini agar kita bisa menghadapi berbagai hal itu lebih baik. Saya pikir kayak gitu. Intinya kita harus bersolidaritas ya, bersama-sama gitu ya. Bener, dan kayaknya masa depan juga gitu deh. Solidaritas internasional. Bener banget. Ngomong-ngomong itu, lu udah melakukan aksi itu sampai luar ya? Iya, jadi serikat pekerja saya Serbu, kan aku bilang tadi ada afiliasi internasional kita BWI namanya. Jadi pernah ada satu kesempatan saya diundang ke Belanda waktu itu di Amsterdam. Itu ada Youth Academy nama kegiatannya. Jadi federasi atau serikat anggotanya dari BWI ini diundang gitu. Saya di BWI kan termasuk kayak komite pekerja muda gitu ya, di afiliasi internasional itu. Nah, itu diundang untuk ikut akademi yang dilangsungkan selama seminggu di sana. Jadi kita ngomongin di sana tuh gimana sih agar anak-anak muda itu bisa punya peran signifikan, satu untuk serikat pekerja, yang kedua ya tentu saja untuk sosial secara umum kayak gitu. Sehingga kayak digitalisasi, kayak kemudian peran teknologi yang hari ini semakin maju, kemudian mungkin situasi kerja yang semakin dinamis, pemuda harus ambil bagian dong di situ. Nah, itu akademinya membahas soal itu. Itu misalnya yang di Amsterdam atau Belanda ya. Amsterdam. Lalu di Malaysia itu semua juga itu Global Organisasi Academy, itu bahkan udah 2 kali. Itu bagaimana kita melakukan pengorganisiran, dalam hal ini kita merekrut pekerja-pekerja yang belum berserikat, terutama di sektor konstruksi yang rentan ini, agar kemudian kita punya cara yang signifikan untuk membuat mereka bergabung dengan serikat pekerja. Yang mana kita tentu saja harus bisa punya komunikasi yang baik dong ke teman-teman pekerja yang belum berserikat nih. Bahwa serikat pekerja itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Ini tuh sesuatu yang gembira kok gitu, orang kalau kita ke sekretariat tuh kita ketawa-ketawa mulu gitu. Bahkan ada masalah tuh kita ketawain dulu sebelum kita kemudian sikapi dengan sangat serius gitu. Itu misalnya yang global organizing, bagaimana kita mengembangkan pengorganisiran kayak gitu. Terus
kemudian sempat juga di Thailand waktu itu membahas soal bagaimana dialog sosial bisa menjadi signifikan. Nah, di poin yang dialog sosial itu, bagaimana serikat pekerja punya nilai tawar yang lebih, Mas. Jadi serikat pekerja itu kan biasanya sama pengusaha, tapi serikat pekerja juga punya nilai tawar yang penting bagi kedudukan dia yang ada di negaranya gitu, misalnya di Indonesia gitu. Jadi dia punya ruang untuk negosiasi dengan misalnya kebijakan ini dong gitu, atau minimal ke pemerintah daerah untuk kemudian tolong dong kalau buruh bangunan ini harus ada aturannya dong. Nah, kita mengembangkan inovasi-inovasi agar memberikan jaminan yang dalam hal ini baik kepada para pekerja, misalnya kayak gitu. Seperti itulah beberapa kegiatan di luar itu, jadi lebih kayak belajar bersama kayak gitu dengan teman-teman dari belahan dunia yang lain sebagai bagian dari ya solidaritas buruh internasional kayak gitu. Oke, kayaknya udah banyak ya kita bahas di sini. Dari mulai kegiatan Bung Hussein, terus dari pesan-pesannya juga kira-kira bisa diambil ya buat pemuda-pemuda zaman sekarang nih. Oke, waktu udah mulai maghrib ya. Lohor maghrib nih kita nih. Kita tuh ini sedang tidak dalam dimensi waktu. Oke, kita tutup aja ya di sini ya. Iya. Oke.